Pernah nggak sih Anda ngerasa agak bingung atau mungkin repot gitu? Kenapa ya tanggal mulai puasa atau Lebaran Idul Adha kadang bisa beda-beda? Ya, sering banget itu jadi pertanyaan ya. Apalagi buat saudara-saudara kita yang muslim di negara minoritas, ini bisa jadi lumayan menyulitkan secara praktis. Betul, betul. Nah, kali ini nih kita mau coba bedah satu gagasan besar dari Muhammadiyah, namanya Kalender Hijriyah Global Tunggal, disingkat KHGT. KHGT. Kita pengen tahu apa sih KHGT itu, kenapa kok muncul ide ini, terus apa dampaknya buat kita semua sebagai umat Islam. Pembahasan kita ini ngambil inspirasi dari tulisan Pak Susiknan Azari, judulnya KHGT dan Tajdid Peradaban. Oke, menarik ini. Yuk kita gali bareng-bareng. Sip. Jadi, buat ngerti KHGT ini, bagusnya kita lihat sedikit ke belakang dulu ya. Muhammadiyah itu kan udah lama banget pakai metode hisab, atau perhitungan astronomi untuk nentuin awal bulan. Iya, udah identik ya Muhammadiyah sama hisab. Betul. Nah, sebelum KHGT ini, mereka pakainya itu metode hisab hakiki wujudul hilal. Wujudul hilal, oke. Gimana tuh sederhananya? Gampangnya gini, ada 3 syarat yang harus terpenuhi semua. 1, udah terjadi ijtima. Itu loh, pas posisi bulan baru, segaris antara bumi dan matahari. Oke, ijtima. 2, ijtimanya itu harus kejadian sebelum matahari tenggelam. Sebelum maghrib ya berarti? Dan yang ketiga, pas matahari tenggelam itu, secara hitungan, posisi bulan masih ada di atas ufuk, di atas cakrawala, walaupun mungkin tipis banget. Wah, 3-tiganya harus ya? Harus kumulatif. Nah, metode ini dulu salah satu tokoh pentingnya itu Kiai Muhammad Wardan di Poningrat, di Majelis Tarjih. Tujuannya biar pasti gitu loh awal bulannya kapan berdasarkan hitungan. Oke, jadi jelas ya dasarnya perhitungan ilmiah. Terus kalau udah ada metode itu, kenapa perlu ada gagasan baru lagi nih KHGT yang sifatnya global? Nah, ini dia. Ini berangkat dari mungkin bisa dibilang keresahan, tapi juga visi yang lebih jauh ke depan. Ide awalnya itu udah muncul sebenarnya di era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin dulu. Oh, Pak Din ya? Ya, beliau pengen ada kalender Islam yang bisa nyatuin dunia gitu. Istilahnya Ittihadu Al-Matali atau ya kalender Islam internasional lah. Visinya 1 tanggal Hijriah buat seluruh dunia di hari yang sama. Wah, ambisius ya? Banget. Dan ini prosesnya nggak ujuk-ujuk jadi loh. Dulu ada simposium internasional tahun 2007, terus idenya dikuatin lagi di Muktamar Muhammadiyah yang di Makassar tahun 2015, terus di Solo 2022. Jadi dibahas terus ya di forum internal? Iya, sampai akhirnya keputusannya diambil di Munas Tarjih Pekalongan 2024 kemarin dan diresmikan lewat Tanfidz PP Muhammadiyah awal 2025 ini. Jadi kelihatan kan, ini proses panjang dan serius. Oke, jadi intinya KHGT itu apa dong? Biar gampang dipahami. 1 kalender buat semua gitu. Tepat, intinya gitu. KHGT itu ya 1 sistem kalender Hijriah, prinsipnya 1 hari ya 1 tanggal Hijriah yang sama, berlaku buat semua orang di bumi. Dimanapun dia berada ya? Iya, dasarnya tetap hisab astronomi modern yang akurat, tapi nah ini bedanya, penerapannya global. Nggak kayak wujudul hilal yang meskipun hisab juga, kadang prakteknya masih terikat wilayah atau negara tertentu. Oke. Dan Muhammadiyah juga nekenin banget nih. Ini bukan kalender milik Muhammadiyah doang, tapi ini kayak sumbangsih gitu buat peradaban Islam secara keseluruhan. Wah, menarik. Ini kedengarannya jadi bukan cuma soal teknisnya main tanggal doang ya. Ada makna yang lebih dalam kayaknya. Betul sekali. Ada dimensi strategisnya. Penting banget. Pertama, yang paling kerasa langsung ya, potensi persatuan umat dalam ibadah. Coba bayangin deh, nggak ada lagi beda-beda, mulai puasa, atau kapan Idul Fitri, Idul Adha. Iya sih, itu sering jadi perdebatan tiap tahun ya. Nah, ini kan sejalan banget sama semangat persatuan yang dulu dibawa KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan juga seruan Al-Quran di surat Ali Imran ayat 103 itu, buat kita pegang teguh tali Allah, jangan bercerai-berai. Buat muslim di luar negeri, ini ngebantu banget. Pasti. Terus selain persatuan ibadah? Kedua, nah ini mungkin yang lebih fundamental. KHGT ini dilihat sebagai bagian dari agenda besar, yaitu tajdid peradaban. Pembaruan peradaban Islam. Tajdid peradaban maksudnya gimana tuh? Gini, Pak Hamim Ilyas, Ketua Majelis Tarjih sekarang, melihat ini sebagai simbol. Simbol gimana syariat Islam itu bisa nyambung, bisa harmonis sama sains modern. Di kasus ini ya astronomi teknologi komputasi. Jadi kayak nunjukin Islam tuh nggak anti sains, malah bisa pakai sains buat solusi umat. Persis.
Ini kayak upaya nunjukin kemandirian peradaban Islam gitu loh. Bahasa kerennya civilizational agency, kemampuan kita sebagai umat untuk nentuin arah kita sendiri secara ilmiah, terorganisir. Wah, keren juga ya pandangannya. Iya. Dan ini juga mendorong pengembangan cara berpikir hukum Islam atau fikih yang lebih mendunia. Nggak lagi cuma mikirin kondisi lokal aja, tapi lihat kemaslahatan umat global. Maqasid syariahnya gitu. Semangatnya memudahkan, taisir, ngilangin kesulitan, rof al-haraj. Oke, jadi dampaknya luas ya. Nah, terus kapan nih rencananya KHGT ini bakal diperkenalkan lebih luas ke publik? Nah, ini ada rencana acara lumayan besar. Launching dan Simposium Internasional KHGT. Rencananya tanggal 25 Juni tahun 2025 nanti di Unisa, Yogyakarta. Wah, dalam waktu dekat ya? Ya, momen itu sekaligus nandain KHGT ini resmi berlaku di lingkungan Muhammadiyah, sekaligus juga buat ngenalin ke dunia internasional. Makanya nanti bakal diundang pakar-pakar, tokoh-tokoh dari luar negeri, ada dari OKI juga disebut-sebut, plus tokoh nasional, Menak, Ormas lain, MUI. Serius ya sosialisasinya? Banget! Ini nunjukin keseriusan biar KHGT ini jadi agenda bersama. Oh ya, mereka juga nyiapin aplikasi namanya Hisapmu. Katanya sih buat sarana edukasi juga, biar lebih gampang dipahami dan menarik. Sip. Tapi namanya gagasan baru sebesar ini, pasti ada tantangannya juga dong ya. Nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Ya, nggak bisa dipungkiri lah, tantangan pasti ada. Misalnya, mungkin ada resistensi ya dari kelompok yang masih kuat pegangannya ke metode rukyat lokal, lihat bulan langsung pakai mata, sebagai satu-satunya cara yang sah menurut mereka. Iya itu kan pandangan yang udah lama ada juga ya. Betul. Terus mungkin isu kepercayaan antar negara muslim, kadang kan suka gitu ya. Atau malah ada anggapan ini proyeknya elit, kurang nyentuh akar rumput, atau dianggap kurang kuat landasan syar'inya menurut pandangan fikih lain. Oke, itu tantangannya. Peluangnya gimana? Peluangnya juga gede banget. Kita kan sekarang hidup di era digital nih. Akses data astronomi yang akurat itu gampang banget didapat. Terus generasi muda sekarang juga kan lebih melek teknologi, lebih terbuka sama pendekatan ilmiah. Jadi KHGT ini punya potensi besar jadi simbol Islam yang maju, yang teratur, dan yang penting, menyatukan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, KHGT ini langkah besar Muhammadiyah, akarnya dari tradisi hisab mereka yang udah kuat, tapi sekarang visinya global. Tujuannya nyatuin penanggalan umat Islam sedunia lewat pendekatan sains yang sejalan sama syariat. Jadi ini bukan cuma soal tanggalan ya, tapi bagian dari ikhtiar tajdid peradaban Islam. Tepat sekali. Dan ada satu kutipan bagus nih dari sumber kita buat refleksi. KHGT ini seolah-olah ngajak kita semua, umat Islam, buat mandang langit itu nggak cuma buat nyari hilal di awal bulan aja. Terus buat apa dong? Tapi lebih jauh untuk membangun kesadaran waktu bersama yang sifatnya universal. Time consciousness gitu. Ini tentang gimana kita bareng-bareng bangun masa depan peradaban yang dasarnya keyakinan, ilmu pengetahuan, dan juga aksi nyata. Wah, dalam juga ya maknanya. Nah, ini jadi pertanyaan bagus buat Anda renungkan di rumah nih. Kira-kira bisa nggak sih kesatuan dalam menentukan tanggal ini jadi langkah awal buat kesatuan umat Islam yang lebih luas lagi di berbagai bidang kehidupan? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang ya.